Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Margarita Maria Nani Indriastuti, Sarjana Pendidikan selaku Kepala SD Negeri 2 Manaran. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Manaran. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa berkumpul di kelas 3 ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 7 oleh Ibu Margarita Maria Nani Indriastuti, Sarjana Pendidikan. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara kedua inti, acara yang ketiga adalah penutup. Untuk membuka acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara inti, kepada beliau Ibu Margarita Maria Nani Indriastuti, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri, dipersilakan. Terima kasih untuk membawa acara, waktu yang diberikan kepada diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pada siang hari ini, saya CGB Angkatan 7 dari Kabupaten Wonogiri, Margarita Maria Nani Indriastuti, ingin menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum membahas tentang budaya positif, izinkanlah saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu Guru hebat. Mari kita bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Lakukan perubahan kecil bersama untuk mewujudkan disiplin positif yang lebih baik untuk kita sendiri, bagi siswa-siswi dan murid-murid kita di sekolahan tercinta kita ini. Sebelum masuk ke budaya positif lebih lanjut, ada 7 konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Apa itu? Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, sebagai seorang pendidik, sudah seharusnya dan sudah semestinya kita memperhatikan karakteristik dari murid-murid kita. Kita mengetahui bakat dan minat dari murid-murid kita, sehingga kita mampu melayani, menuntun murid-murid kita berkembang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka cita-citakan, dan sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Tentunya Bapak Ibu guru hebat semua sudah paham apa itu profil pelajar Pancasila. Ya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 yang termasuk di dalamnya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kita pasti menginginkan murid-murid kita juga mempunyai profil pelajar Pancasila itu. Lanjut ke disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau tidak digunakan, kalau perlu itu tidak digunakan sama sekali. Bapak Ibu guru hebat, ketika murid-murid kita melakukan kesalahan, seringkali tanpa disengaja kita langsung memberikan hukuman kepada mereka. Iya Bapak Ibu? Iya. Padahal seharusnya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita harusnya mengetahui lebih awal apa alasan anak tersebut tanpa dengan memberikan hukuman terlebih dahulu. Jadi anak itu tidak langsung merasa bersalah, haduh begitu. Anak-anak yang salah langsung diberi hukuman, apalagi ketika kita memberikan hukuman di depan anak-anak yang lain. Betapa merasa malunya dia seperti itu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti ketika kita memberikan hukuman kepada seorang anak, pasti anak tersebut akan merasakan ketidaknyamanan, merasa malu atau minder, merasa sangat bersalah pada dirinya sendiri. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi anak itu
datang dari hatinya sendiri, didorong oleh niat dan keinginannya sendiri. Disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang merasa diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi ketika anak-anak itu memang sudah punya dorongan dari dalam dirinya, anak-anak akan merasakan lebih nyaman, lebih bisa menghargai dirinya dalam melakukan disiplin positif. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Antaranya yaitu bertahan hidup. Sebagai seorang manusia, kita itu pastinya memiliki kebutuhan dasar dalam bertahan hidup. Misalnya dalam kebutuhan primer kita, sandang, pangan, dan papan, serta kesehatan. Kita pasti lebih mengutamakan kesehatan untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita, Bapak Ibu guru hebat, pasti menginginkan dekat dengan orang lain. Iya. Kita ingin berkolaborasi dengan orang lain. Begitu juga dengan murid-murid kita. Mereka sangat senang bermain bebas dengan teman-temannya, merasakan kasih sayang dan keberadaannya diterima oleh teman-teman yang lain. Yang ketiga yaitu penguasaan. Anak-anak didik kita merasakan bahagia, seperti apa cita-cita dari Bu Ika, bahagia. Begitu juga dengan anak-anak kita, ketika anak-anak kita itu mereka diberikan dorongan atau apresiasi dari Bapak Ibu gurunya, pasti anak-anak itu sangat merasakan bahagia. Selanjutnya, kebebasan. Murid-murid kita sangat senang ketika diberikan kebebasan dalam pembelajaran. Mungkin ketika anak-anak disuruh memilih apa materi pembelajaran yang paling mereka sukai, atau model atau cara belajar mereka, diberikan kebebasan, itu akan lebih merasa bahagia. Yang terakhir, kesenangan. Seperti halnya yang lain, anak-anak itu memang sangat senang, terutama ketika mereka bermain. Sehingga seringkali juga dalam pembelajaran kita menggunakan metode belajar dengan cara bermain. Itu anak-anak merasakan kesenangan. Selanjutnya
yang kita bahas adalah motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi, Bapak Ibu? Ya. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 hal yang mendorong seseorang melakukan motivasi dalam perilakunya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu, murid-murid kita kadang melakukan disiplin karena takut dihukum. Benar? Mereka terpaksa harus disiplin karena hukuman yang seringkali diberikan oleh bapak ibu guru. Nah, motivasi ini bersifat eksternal, jadi memang dari luar diri mereka yang melakukan disiplin itu karena nanti kalau saya tidak disiplin dimarahi sama bu guru, sama pak guru, atau nanti kalau saya dihukum bagaimana, jadi saya harus disiplin seperti itu. Bapak ibu guru, apakah bapak ibu guru juga pernah melakukan disiplin itu karena takut terhadap aturan atau hukuman? Iya. Sebagai seorang pendidik pun kita juga pernah ya. Motivasi, saya harus disiplin. Nanti kalau saya tidak disiplin, saya kena hukuman. Seperti itu. Baik apa tidak kira-kira Bapak Ibu? Ketika kita melakukan disiplin karena takut dihukum. Iya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika kita melakukan disiplin itu karena pengen memperoleh penghargaan dari orang lain, dipuji, dia Bu Ika datangnya lebih awal, Bu Nini hari ini datangnya pagi sekali. Akses itu Bu. Iya. Nah, seringkali kita juga melakukan hal tersebut ya. Begitu pun dengan murid. Murid kadang melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, pengen memperoleh pujian dari bapak ibu gurunya. Kita juga seringkali melakukannya ketika anak melakukan tindakan disiplin itu kita memuji mereka. Memang anak tersebut sangat merasa bahagia ketika itu. Untuk motivasi ini bersifat eksternal, itu juga dari luar. Jadi anak-anak melakukan disiplin itu karena pengen mendapatkan penghargaan, mendapatkan imbalan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin karena memang mereka sadar akan kebajikan dirinya. Nah, motivasi ini bersifat internal, jadi berasal dari dalam dirinya. Dia benar-benar sadar pengen melakukan disiplin secara hati nuraninya, memang berkehendak ingin mendisiplinkan dirinya sendiri. Itu yang paling baik ya Bapak Ibu. Sekarang ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Di situ ada hukuman dan penghargaan. Nah, ketika anak melakukan disiplin karena hukuman,
itu anak itu akan merasakan menyakitkan dari hukuman tersebut. Dia tidak nyaman. Ada perilaku-perilaku pasif dan agresif meningkat. Murid membenci peraturan. Hukuman itu dibuat oleh guru. Murid-murid merasa takut, murid-murid dipaksa, dan ada kecenderungan murid menyembunyikan kesalahannya karena takut kena hukuman. Yang kedua, penghargaan. Penghargaan yang diberikan kepada murid ketika dia melakukan disiplin diri itu tidak efektif, bisa merusak hubungan. Ada rasa iri dari siswa yang ketika misalnya temannya memperoleh penghargaan dari bapak ibu guru, teman yang lainnya tidak memperoleh penghargaan. Nah, akan timbul rasa iri dari anak yang temannya memperoleh penghargaan dari bapak ibu guru. Mengurangi ketepatan. Kadang kita memberikan imbalan atau penghargaan itu tidak tepat sasaran. Ada anak yang siapa yang melakukan kesalahan itu bu, tidak langsung saya bu, tidak ya. Dia bu yang salah. Kadang kita memberikan penghargaan tidak tepat sasaran. Terus menurunkan kualitas. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, untuk selanjutnya anak yang tidak mendapatkan penghargaan, yang tadi merasa iri itu bisa jadi malah menurunkan kualitas dari disiplinnya. Atau anak yang sudah diberikan penghargaan malah menurunkan tingkat disiplinnya karena kemarin saya sudah memperoleh penghargaan dari bapak ibu guru. Begitu. Bisa juga mematikan kreativitas. Ketika anak sudah diberikan penghargaan, dia sudah tidak lagi merasa kreatif. Atau anak yang merasa iri tadi juga, saya tidak pernah mendapatkan penghargaan dari bapak ibu guru, saya tidak usah disiplin saja, begitu guys, marah. Terus menghukum adanya ranking. Dulu sebelum kurikulum merdeka, kita memberikan ranking, memberikan juara kelas ya. Terus selanjutnya kepada anak-anak yang ranking 1, 2, 3 memperoleh penghargaan dari sekolah, dari bapak ibu guru. Sekarang di kurikulum merdeka ini penghargaan kepada anak yang mendapatkan nilai-nilai baik itu tidak dituliskan di dalam rapor, tidak ada perankingan lagi. Jadi semua anak itu diberikan kebebasan memang benar-benar. Semoga anak itu semuanya merasa bahagia dengan hasil yang diperolehnya, dengan kerja keras mereka sendiri, dengan belajarnya sendiri. Selanjutnya merampas hak menghargai diri sendiri. Ketika anak sudah diberikan penghargaan, ada anak yang merampas juga dalam menghargai diri sendiri, yang tidak memperoleh penghargaan jadinya pasrah tadi, tidak menghargai dirinya sendiri. Saya tidak pernah mendapatkan penghargaan dari bapak ibu guru, jadi saya tidak disiplin seperti itu tadi.
kedua yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan kepada anak sesuai dengan apa yang belum memenuhi kriteria. Misalnya ketika anak tidak mengerjakan PR, itu diberikan konsekuensi untuk segera mengerjakannya. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi ketika diberikan konsekuensi itu bisa membantu penerapannya dalam mengikuti peraturan yang sudah ada. Di sekolah pun juga begitu. Ketika anak-anak diberikan konsekuensi, dia akan lebih bisa mengikuti peraturan yang berlaku. Murid menghormati peraturan. Jadi peraturan yang sudah ada itu semua murid-murid menghormatinya. Ada stimulus dan ada respon dari konsekuensi yang diberikan. Konsekuensi juga mendorong kepatuhan dan memberikan konsep diri yang baik. Sedangkan restitusi itu penguatannya jangka panjang. Masalah terpecahkan. Kita sama-sama memecahkan masalah bersama anak yang melakukan kesalahan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, tidak disiplin, dia akan bertanggung jawab terhadap perilakunya tersebut. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jika murid melakukan kesalahan terhadap dirinya atau orang lain, dia berusaha memperbaiki kesalahannya itu. Berusaha memohon maaf atau meminta maaf agar keadaan kembali seperti semula. Kemudian murid mengontrol diri. Jadi murid bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak lagi ingin berbuat kesalahan yang sama. Bapak Ibu guru hebat, halo. Sudah siang, apakah mengantuk? Pagi. Semangat pagi. Kelihatannya sudah lelah ya. Jam-jam perawan Iya, bisa dilanjut atau kita ice break dulu. Boleh. Yuk kita berdiri. Yuk, Kita bernyanyi atau coba Bernyanyi, Bu. iya, bernyanyi kalau kau suka hati. Ya. Boleh? Kita bareng-bareng. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati goyang.
tidak lelah lagi. Ya, kita kembali ke materi. Sudah tadi yang mendorong disiplin positif dan konsep dirinya semakin kuat dengan adanya restitusi. Sekarang ke restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Restitusi adalah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu sesuai dengan Goosen pada tahun 2004. Kalau menurut Johnson Goosen pada tahun 1996, restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pengertian dari restitusi. Sekarang ciri-ciri dari restitusi. Ada beberapa ciri dari restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya Bapak Ibu, ketika kita melakukan kesalahan, apakah ada keinginan kita untuk mengulanginya? Tidak. Tentunya tidak. Begitupun dengan murid-murid kita. Ketika murid-murid melakukan kesalahan, jangan sampai mereka melakukan kesalahan yang sama. Jangan sampai mereka mengulanginya lagi kesalahan itu, berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Restitusi memperbaiki hubungan. Ketika anak melakukan kesalahannya kepada orang lain, kepada temannya, dengan restitusi itu semoga bisa memperbaiki hubungan antara keduanya. Jadi tidak saling marah yang berkelanjutan atau apalagi sampai ada dendam di antara anak tersebut. Itu bisa diselesaikan dengan cara restitusi. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika guru melakukan restitusi itu seperti terjadi tawar-menawar antara guru dan muridnya. Kita memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih cara memperbaiki dirinya dari kesalahan itu. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak itu benar-benar ada dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan, untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita juga bisa memberikan karakter-karakter baik dari murid itu muncul dengan cara restitusi. Fokus pada solusi. Kita bersama murid bisa mencari solusi bersama untuk membuat murid itu sadar akan kesalahannya dan solusi untuk memperbaiki kesalahannya agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana dengan restitusi itu anak yang berbuat salah tadi bisa kembali bersama kelompoknya, bisa berkembali dengan teman-temannya tanpa merasakan rasa
bersalah yang berkelanjutan. Pemecahan masalah dalam contoh kasus ini, ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, apa yang Bapak Ibu lakukan? Disuruh mengerjakan di luar, Bu. Ada lagi, Bapak Ibu guru pasti pernah memiliki murid yang tidak mengerjakan PR. Nah, kira-kira apa saja yang Bapak Guru lakukan? Berdiri di depan. Suruh menulis kembali, Bu, papan tulis, Bu. Oh iya, ada berbagai macam cara guru untuk menegur atau Memberikan konsekuensi. Iya, memberikan konsekuensi kepada murid-muridnya ketika muridnya tidak mengerjakan PR. Di sini ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan memberikan hukuman. Ketika Bapak Ibu guru memberikan hukuman dengan cara seperti itu, guru menghukum murid yang bersalah dengan mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Pernah? Tidak. Ya. Kalau ada bapak guru atau ibu guru olahraga pasti pernah melakukan ini. Ketika muridnya tidak mengerjakan PR, ayo Kak, kamu sekarang lari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Pernahkah kita mencoba bagaimana perasaan anak tersebut? Tetapi kita tetap melakukannya. Iya. Demi disiplinan. Iya. Guru marah dan membuat murid merasa kecewa. Murid kecewa terhadap gurunya, kira-kira dalam belajarnya dia semakin senang atau semakin tidak nyaman? Tidak nyaman. Berarti ketika kita memberikan hukuman kepada murid kita itu adalah perilaku yang tidak membuat murid kita tidak nyaman. Yang kedua ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi pada murid untuk mengerjakan PR-nya di luar kelas atau mengerjakan ulang sebanyak 3 kali di rumah. Kalau konsekuensi itu biasanya memang berhubungan dengan apa yang sudah dilakukan, apa kesalahan yang sudah dilakukan oleh siswa. Kalau hukuman tadi biasanya dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan siswa itu, kesalahan apa yang sudah dibuat siswa. Nah, pada konsekuensi ini guru bertindak tegas, membuat murid itu lebih patuh pada peraturan. Di kemudian hari, murid yang tidak mengerjakan PR itu pasti akan berusaha mengerjakan PR. Yang ketiga yaitu restitusi. Dengan restitusi itu guru menanyakan alasan murid mengapa tidak mengerjakan PR. Jadi tidak langsung memberikan hukuman atau konsekuensi. Kemudian menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu murid menyelesaikannya. Itu yang baik dilakukan oleh Bapak Ibu guru dengan cara restitusi itu kita mengetahui alasan murid itu tidak mengerjakan PR. Kemudian murid diajak untuk menyelesaikan masalah yang ada pada murid tersebut. Guru terbuka membuat murid menghormati dirinya dan juga orang lain di sini ya gurunya tadi. Jadi murid itu lebih merasa nyaman, dia bisa juga gurunya. Sekarang ke 5 posisi kontrol restitusi. Dalam posisi kontrol restitusi itu ada penghukum tadi.
yang sudah disampaikan sebelumnya. Bapak Ibu guru langsung memberikan hukuman pada murid-murid yang melakukan kesalahan. Terus pembuat merasa bersalah. Jika sudah diberikan hukuman, murid merasa lebih, wah aku bersalah. Kita sebagai teman, ketika guru sebagai teman terhadap muridnya yang sudah melakukan kesalahan, tentu kita mendekatinya terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu guru dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Jadi kita seolah-olah sebagai teman yang tidak langsung memberikan hukuman, tidak langsung menjudge anak tersebut. Kamu salah. Jadi kita mendekatinya terlebih dahulu, membesarkan hatinya terhadap kesalahan itu supaya tidak merasa semakin bersalah. Keempat yaitu pemantau. Tegang sekali. Tidak konsentrasi. Sebagai pemantau, kita memantau murid-murid kita. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Ketika murid kita tidak disiplin, melakukan kesalahan, kita itu baiknya memberikan murid kita dan memperlakukan murid kita dengan baik. Nah, ini contoh dari penerapan 5 posisi kontrol tadi. Ketika ada kasus lagi. Banyak ya kasus yang ada di sekolahan. Ini kasus berikutnya adalah ketika murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, kita langsung ke siswa. Patuhi peraturan sekolah, lalu berdirilah di barisan dekat tiang bendera. Langsung menghukum siswa yang tidak memakai atribut. Ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum anak, bagaimana perasaannya? Di depan teman-temannya kita langsung menyuruh anak tersebut berdiri di barisan dekat tiang bendera. Malu? Pernah melakukannya? Tidak. Berarti Bapak Ibu guru di sini hebat. Iya, hebat semua. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru mengingatkanmu? Bu Guru sangat kecewa sama kamu. Ketika memang nada yang rendah pada benar, tetapi dia tuh justru merasa dirinya bersalah. Bu Guru itu sudah baik sekali kepada saya, dan saya masih melakukan kesalahannya. Dia sangat sedih sekali. Kemarin juga ada ya petugas upacara yang tidak membawa topi. Apa yang Bapak Ibu guru lakukan? Peminjaman, menegur dan nasihati Bu. Iya. Di sekolah ada sisa topi. Pak guru mencarikannya dan meminjamkannya kepada siswa tersebut.
Iya, Iya. itu juga salah satunya. Kemudian ketika kita memposisikan diri sebagai teman, ayolah patuhi peraturan, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, selanjutnya jangan buat salah lagi ya. Itu ketika kita memposisikan diri sebagai teman terhadap murid kita yang sedang melakukan kesalahan. Kira-kira perkataan yang terucap itu lebih bisa diterima oleh anak. Iya. Iya. Sebagai pemantau, kamu memang sudah melakukan kesalahan. Kira-kira peraturan dan konsekuensi apa yang akan kamu terima? Sebagai pemantau itu kita bisa bertanya seperti itu. Ketika kita menjadi manajer, kita bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana caramu untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Jadi seolah-olah sebagai manajer itu kita berdiskusi kepada murid kita. Apakah benar kamu sudah melakukan kesalahan? Lalu kalau kamu salah, bagaimana caramu memperbaiki kesalahan tersebut? Anak diberikan pendapatnya. Kita berdiskusi kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut tahu bahwa dia merasa bersalah dan dia cara baik. Posisi itu dia yang melakukan identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Yang bisa memberikan perilaku kontrol negatif itu ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah tadi. Jadi anak merasa sedih, malu, merasa bersalah. Nah, itu perilaku kontrol negatif. Ketika identitasnya berhasil atau sukses, perilaku kontrolnya positif itu ketika kita memposisikan diri sebagai teman dan pemantau. Ketika perilaku kontrol diri siswa, kita memposisikan diri sebagai manajer tadi. Iya. Iya. Yang paling baik dari kelima posisi kontrol restitusi tadi, kira-kira yang mana? Manajer. Bisakah kita selalu memposisikan diri sebagai manajer? Tidak. Iya, sama. Begitupun saya, kadang ketika kita mendapati murid kita yang melakukan kesalahan, kok ada rasa, yo muridku, yo salah, salah lagi. Seperti itu ya? Iya. Gemeter, Bu. Ya, gebreget. Tapi kita sebagai seorang pendidik, sebagai Bapak Ibu guru hebat, marilah kita bersama-sama memposisikan diri sebagai manajer, sehingga anak didik kita, murid-murid kita itu juga bisa menyadari kesalahannya sendiri dan bisa memperbaiki dirinya sendiri tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Untuk itu diantara keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira mengapa? Kalau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang hanya satu arah. Itu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu biasanya kan disusun kita secara bersama-sama, murid dan guru. Jadi pendapat siswa itu
dibuat untuk menjadikan keyakinan dalam kelasnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Itu secara umum anak-anak bisa melakukan keyakinan kelas tersebut yang sudah memang didiskusikan bersama. Dari dalam diri siswa tersebut dituangkan ke dalam tulisan-tulisan yang nantinya menjadi keyakinan di dalam kelasnya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, diterapkan di kelasnya masing-masing. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak monoton itu saja. Nah, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Bisa dibuat keyakinan kelas yang berbeda, bisa diperbarui keyakinan kelas itu sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing murid. Ini contoh keyakinan kelas di kelas rendah dan kelas tinggi. Di kelas rendah misalnya keyakinan kelas di kelas 1 itu ada setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi anak-anak itu lebih bisa, oh aku harus belajar, ayo kita belajar, seperti itu. Setiap anggota kelas perlu senang berada di kelas bersama dengan teman-temannya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas yang dilakukan secara bersama-sama itu akan lebih ringan dan cepat selesai. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Tidak ada yang jahil, tidak ada yang suka berteriak atau merebut buku milik temannya. Itu kondisinya akan menjadi aman ketika berada di kelas. Keyakinan di kelas atas, contohnya keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif. Nah, di kelas itu ketika semua anak-anak bersifat positif itu akan lebih menjadi nyaman, aman. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Menghormati orang lain dan barang-barang miliknya. Jadi tidak merebut barang orang lain, tapi kan tidak ditulis di situ jangan merebut milik orang lain. Ketika anak pinjam, ya Mas, saya pinjam, seperti itu. Tapi keyakinan kelasnya dibuat percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi ketika diberikan tugas itu anak melakukannya dengan tanggung jawab. Senantiasa membantu. Anak senantiasa membantu lain. Maka membuat keyakinan kelas di kelas 4 itu. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas di kelas 4 dan kelas 5 sepertinya. Sudah ada keyakinan kelas yang ditempel di dinding kelasnya. Untuk yang lain, nanti silahkan yang belum membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh semua siswa, semua murid, nanti silahkan dibuat. Iya,
Siap? Insya Allah. Siap. Nah, ini ketika ada diskusi ya, diskusi tentang peraturan, menyusun peraturan itu menjadi keyakinan dan menempelkan keyakinan itu secara bersama. Nah, selanjutnya kegiatan budaya positif di sekolah. Ini guru bersama murid melaksanakan budaya positif. Nah, di sekolah kita ini sudah konsisten dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan di pagi hari maupun di siang hari. Misalnya kegiatan upacara bendera, setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. 3S yaitu senyum, salam, dan sapa. Kegiatan ini dilakukan setiap pagi dan setiap pulang sekolah. Anak-anak setiap pagi menyambut bapak ibu gurunya, atau sebaliknya bapak ibu guru menyambut anak-anak ketika datang di pagi hari dengan senyum, salam, dan sapa. Kemudian kegiatan religi di sekolahan kita setiap hari Rabu mengadakan sholat duha bersama dan sholat zuhur berjamaah untuk kelas 4, 5, 6 setiap hari Senin sampai hari Kamis. Selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, setiap hari Jumat ada Jumat bersih yang dilakukan bersama-sama siswa, murid, dan guru membersihkan lingkungan sekolah. Yang terakhir, kalau sudah terakhir biasanya semua sudah merasa bahagia, sudah akan selesai. Nah, ini segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pernyataan bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bahwa semua perilaku kesalahan itu memiliki alasan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan bahwa kita semua itu memiliki motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri. Yang tulisan kecil-kecil itu tidak bisa dibaca ya. Ini kemarin contoh penerapan segitiga restitusi. Kasus pada seorang murid yang ketahuan membawa HP dan bermain game di kelas pada saat jam istirahat. Segitiga restitusi yang diterapkan yaitu menstabilkan identitas, membantu menenangkan dan mencari solusi permasalahan terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Terus validasi tindakan yang salah, memahami alasan dari permasalahan kenapa anak tersebut membawa HP ke sekolah dan bermain game pada saat jam istirahat. Yang ketiga, menanyakan keyakinan apa selanjutnya yang akan diperbuat oleh murid kita ketika dia sudah melakukan kesalahan. Itu kemarin ada yang lapor, lalu dipanggil anak yang lapor dan anak yang melakukan kesalahan. Kita duduk bersama menanyakan alasan kepada anak tersebut
tersebut mengapa dia membawa HP ke sekolah. Lalu dicari solusinya dan akhirnya ditemukanlah bagaimana anak yang melakukan kesalahan itu untuk selanjutnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sampai ke kesimpulan. Kesimpulan yang kita peroleh yaitu bahwa standar pendidikan nasional menyatakan dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk siswa yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Guru harus mampu menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tumbuh kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik tersebut akan menjadi karakter warga sekolah dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi perlu keterlibatan dari semua pihak untuk membentuk sebuah budaya positif. Itu tadi paparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemahaman dan penyebaran budaya positif di sekolah. Akhirnya, terima kasih. Mari tergerak, bergerak, dan saling menggerakkan. Siap Bapak Ibu? Siap. Karena guru bergerak, Indonesia maju. Untuk selanjutnya, dari paparan yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang masih kurang jelas atau perlu ditanyakan? Silahkan. Bu Nini yang berdatang itu. Yang lain ada yang perlu ditanyakan? Ada yang punya permasalahan mungkin di dalam kelasnya, atau pernah memperoleh anak didik atau murid yang bermasalah di kelas terkait budaya positif. Muridnya sakit terus, Bu. Ketika ada murid yang sakit perut, bagaimana? Jajan, Bu, jajan somai banyak sausnya, Bu. Jajan. Ketika ada anak yang jajan somai dan sakit perut, apa yang kira-kira harus kita lakukan? Seperti itu. Ya, Bu. Jadi kembali lagi tadi yang segitiga restitusi ya, penyelesaian masalah dengan cara segitiga restitusi tadi. Jadi kira-kira seperti dalam video tadi, kita memanggil anak yang sakit perut dan yang lapor ada anak yang sakit perut tadi, atau kita yang menghampiri anak tersebut, ditanyakan apakah benar anak tersebut sakit perut, ditanyakan alasannya, bagaimana bisa dia sakit perut, kemudian diberikan penenangan atau biar anak tersebut, biasanya kalau sakit perut kan cenderung ke nangis, dia mungkin bu guru juga pernah dia sakit perut karena jajan sembarangan seperti itu. Terus duduk bersama, kita tanya anak tersebut kenapa sakit perut, alasan anak
tersebut, lalu bagaimana dia mengatasi supaya dia tidak sakit perut lagi. Nah, seperti itu. Mungkin anak tersebut akan menjawab dengan keyakinannya. Mungkin saya tidak akan jajan lagi, Bu. Nah, seperti itu. Atau ketika nanti saya jajan somai tidak pakai saus lagi supaya saya tidak sakit perutnya, seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak Andri. Iya, Bu. Ya, semoga nanti kita bisa melakukan segitiga restitusi kepada murid-murid kita yang melakukan kesalahan. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan pembahasan budaya positif dari Ibu Margarita Maria Nani Indriastuti, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Beri aplaus yang meriah kepada Ibu Margarita Maria Nani Indriastuti. Terima kasih sekali untuk pemaparannya, Bu. Insya Allah sangat berkesan dan sangat memberikan manfaat sekali kepada diri saya, terutama dan teman-teman di SD Negeri 2 Balaran ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam menyampaikan, dalam membimbing, dalam membawakan acara pada siang hari ini banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Untuk selanjutnya kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq